Hari ini di tangan gue megang sebuah TWS terbaru dari lineup Edifier. Ini adalah Edifier Neobuds Pro 2. Ini penerus dari Neobuds Pro maupun Neobuds S yang sudah sempat di-launching tahun lalu ya. Untuk Neobuds Pro pertama itu salah satu TWS dari lineup Edifier yang booming banget di pasaran, yang hype banget. Karena dia menawarkan fitur lengkap dengan harga mid-range ya. Jadi gue ngerasa zaman dulu ketika Neobuds Pro keluar itu kayak semacam killernya flagship TWS pada zaman itu. Dan untuk Neobuds Pro 2 ini untungnya masih dijual di range harga di bawah 2 juta ketika gue membuat review ini, karena dia sedang mengadakan eksklusif launch price ya, dari harga 3 jutaan dicoret menjadi 1,899. Nggak sampai di situ aja, kalian juga akan mendapatkan free W600 BT, sebuah headphone dari Edifier senilai 360.000. Jadi gua rasa untuk eksklusif promo price-nya itu menarik ya untuk kalian miliki Neobuds Pro 2 ini. Kalau kalian berminat, linknya sudah gue sertakan di deskripsi di bawah biar kalian nggak usah ribet nyari-nyari. Dan gue sudah mencoba Edifier Neobuds Pro 2 ini sekitar hampir 1 minggu ya. Jadi gue di sini akan nge-share pengalaman atau experience gue di 1 minggu gue menggunakan Neobuds Pro 2 ini. Seperti biasa, kita akan mulai videonya. Gue akan bahas dari sisi desain dan build quality-nya. Nothing in the world could ever be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Ketika kita lihat dari sisi desainnya sendiri, ini tuh kayak step up pembaharuan dari Neobuds S maupun Neobuds generasi pertama ya. Karena memang dari sisi pemilihan warnanya dia mirip seperti Neobuds S, masih menggunakan Black Dove dengan campuran bronze di lambang Edifier-nya yang gue suka dengan warna tersebut. Tapi dia menawarkan desain yang lebih modern aja kelihatannya dibandingkan dengan Neobuds S. Jadi untuk overall lookingnya gue lebih suka di Neobuds Pro 2 ini. Sayangnya untuk materialnya sendiri, Neobuds Pro 2 ini menggunakan, bisa gue bilang mungkin full plastik ya, dibandingkan Neobuds S yang masih menyediakan material kayak semacam aluminium di bagian depannya. Jadi kayak lebih premium aja mungkin ya, karena ada cover aluminiumnya, sedangkan untuk Pro 2 ini full plastik. Yang gue suka di sini tuh tutup engselnya berasa lebih kokoh dibandingkan Neobuds S ya. Jadi Neobuds S itu ketika di posisi tertutup, kalian masih bisa sedikit menggoyangkan tutup bagian depannya kayak kurang sturdy gitu, sedangkan di Neobuds Pro 2 hal tersebut udah nggak terjadi. Di sini lebih kokoh dan lebih mantap dari sisi build quality-nya. Charging portnya sama, masih di sisi belakang, dan ada DBOS dari Edifier. Kemudian di bagian depannya sama-sama mempunyai LED untuk penanda status atau notifikasi dan lain sebagainya. Yang berbeda mungkin LED-nya di sini sedikit lebih melebar dan untuk pandangannya lebih enak dilihat, lebih gampang dibandingkan Neobuds S maupun Neobuds Pro generasi pertama. Ketika kita buka untuk melihat sisi bagian dalamnya, secara tombol juga ada di sini tombol untuk repairing ulang, dan juga dari sisi desain TWS-nya atau earbudnya sendiri ada sedikit perbedaan aja dibandingkan Neobuds S atau Neobuds Pro generasi pertama. Mana yang lebih bagus itu selera, tapi kalau gue ngelihat sih desain dari earbudnya ini masih 90% mirip, hanya yang berbeda mungkin di bagian luarnya ini ya. Untuk lubang gue nggak tahu ini apakah mikrofon atau bukan. Di Neobuds Pro 2 ini lebih besar dibandingkan Neobuds S yang lebih menyempit gitu ya dari sisi desainnya. Overall untuk build quality-nya sama, yang berbeda mungkin dari sisi color-nya aja, yang dimana di Neobuds Pro 2 ini menggunakan finishing black glossy di bagian dalamnya. Lebih mewah memang, tapi lebih cepat kotor. Ini akan menjadi hal yang positif atau negatif tergantung sudut pandang dari kalian. Kemudian di sini juga ada sensor wearing detection. Jadi ketika kalian pakai dan kalian cabut, dia akan otomatis mempause media atau lagu yang sedang kalian mainkan. Ketika kalian pasang kembali, dia akan otomatis memainkan media. Yang gue rasakan untuk sensor wearing detection-nya ini sedikit berbeda dibandingkan TWS pada umumnya memiliki sensor yang sama. Yang berbeda adalah di sini tuh ada jeda yang cukup lama ketika kalian menggunakan TWS ini. Jadi misalkan kalian pasang di telinga kalian, mungkin jedanya itu sekitar 2-3 detik dia baru kembali memainkan lagu atau apapun yang sedang kalian mainkan.
itu terjadi ketika di mono mode juga ya. Jadi misalkan kalian hanya menggunakan satu, kemudian ketika kalian pasang yang sebelahnya itu nggak langsung bunyi ketika kalian angkat ya. Jadi dia harus masuk ke telinga kalian dan sekitar 2-3 detik dia baru wearing detection-nya itu mendetek untuk pemakaian keduanya. ANC ambient mode itu berlaku hanya ketika kalian menggunakan TWS ini keduanya secara bersamaan. Untuk mono mode keduanya tidak berlaku. Kemudian ketika kita ngomongin fittingnya, keduanya sama-sama nyaman karena sama-sama mempunyai desain yang mirip dari sisi fittingnya. Jadi gue sendiri nggak ada masalah dari Neobuds Pro generasi pertama, Neobuds S, dan sekarang yang Pro 2 ini dari sisi fittingnya itu nyaman ketika gue gunakan berjam-jam untuk sebuah in-ear, dan cukup secure juga ketika kalian pakai untuk olahraga misalkan, karena memang dia cukup ngelok di telinga dan nggak ada masalah untuk telinga gue. Kemudian untuk performance ANC-nya gimana? Menurut gue sih performance ANC-nya di sini sedikit aja lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Meskipun Edifier ngeklaim untuk teknologi ANC di sini tuh sudah menggunakan teknologi yang terbaru yang bisa reduce suara lebih luas dibandingkan Neobuds S maupun Neobuds Pro generasi pertama. Pada prakteknya ketika gua coba membandingkan secara langsung untuk performance ANC-nya, ya di kedua ini memang berasa sedikit lebih baik dibandingkan Neobuds S. Jadi ketika gue mendengarkan suara orang berbicara, kedua TWS ini nggak ada yang benar-benar bisa menghilangkan 100% suara human voice ya, yang dimana memang jarang gue temuin ada TWS yang bisa menghilangkan suara human voice, karena rata-rata ANC itu bekerja untuk mid dan low frekuensi aja, nggak berlaku untuk ke mid dan high frekuensi. Kalaupun berlaku, dia masih ada sedikit bocoran dibandingkan dia bisa mereduce di bagian low frekuensi. Alhasil overall untuk performance ANC-nya pastinya sama-sama baik dari generasi pertama Neobuds S maupun generasi kedua ini. Kalau bisa gue presentasiin, mungkin hanya sekitar 5-10% dia lebih baik dibandingkan generasi Neobuds S. Kemudian selanjutnya ketika kita ngomongin spek lainnya, di sini tuh sebenarnya secara fitur sudah sangat melimpah ya. Gue sendiri bingung mau membahas dari mana. Tapi oke lah, gue akan breakdown satu-satu mulai dari kodek di Bluetooth-nya, yang dimana Neobuds Pro 2 ini sama atau bisa gue bilang masih menggunakan kodek yang sama seperti Neobuds Pro generasi pertama dibandingkan Neobuds S. Ini akan menjadi love and hate tergantung sudut pandang kalian ya. Kalau kalian lebih suka Snapdragon Sound, kalian mungkin lebih pro di Neobuds S. Tapi kalau gue sendiri sebagai pecinta LDAC, overall LDAC ini menurut gue lebih luas sih untuk kalangannya dibandingkan Snapdragon Sound yang lebih terlalu spesifik. Dan kedua, untuk kualitas suaranya sendiri gue ngerasa ketika gue mengaktifkan fitur LDAC-nya juga berasa lebih baik ya. Dari sisi clarity-nya juga lebih bagus. Dan gue intinya suka dengan kodek yang dibawa sama seperti di Neobuds Pro, bukan seperti di Neobuds S. Oke, sekarang kita akan sama-sama lihat ya mengenai aplikasi dari Edifier Connect ini. Basicnya sih ini aplikasi yang masih sama seperti ketika kalian menggunakan Neobuds Pro pertama maupun Neobuds S. Yang gue suka dari aplikasi Edifier ini ada shortcut ketika kalian swipe dari atas ke bawah untuk Android ya. Kalian lihat di sini tuh ada shortcut yang akan sangat memudahkan ketika kalian pengen mengganti mode di Edifier ini tanpa perlu masuk ke bagian aplikasi. Dan shortcutnya ini juga terbilang lengkap banget ya, mulai dari pemilihan ANC-nya, kemudian untuk pemilihan mode musik dan gamingnya, dan juga untuk equalizer-nya. Kalau kalian mau masuk aplikasi, tinggal kalian tekan aja di bagian apps ini dan nanti kalian akan langsung muncul di halaman aplikasi utama. Di ujung kiri atas kalian lihat ada lambang Hi-Res wireless-nya ini. Ketika awal kalian konekin, lambang ini masih mati ya dan belum nyala seperti ini. Cara menghidupkannya tinggal kalian masuk ke bagian setting ujung kanan atas. Kemudian ada HD audio codec dan kalian aktifin untuk LDAC dan LHDC-nya ini di setting rate yang tertinggi aja supaya menghasilkan kualitas suara yang terbaik. Kemudian tinggal kalian save dan dia akan nanti nge-repairing secara ulang. Jadi dia berbeda ketika kalian menggunakan SBC dan AAC ya. Dia akan otomatis repairing kembali ketika kalian menonaktifkan HD audio codec ini. Selanjutnya di bagian setting juga ada banyak settingan yang bisa kalian pilih, mulai dari wearing detection-nya ini kalian bisa memilih dinonaktifkan atau enggak dan lain sebagainya. Gue nggak akan membahas secara detail karena terlalu banyak di sini.
Kemudian selanjutnya kita balik ke menu utama yang dimana kalian bisa memilih untuk mode di ANC-nya, ambient sound-nya, dan juga ketika kalian pengen menonaktifkan. Di sini yang berbeda adalah kalian sudah dikasih preset-preset yang lengkap dari edifier yang mulai dari high noise, medium noise, low noise, dan juga di bagian ambient sound-nya kalian udah dipilih untuk ada voice enhancement dan juga background sound. Di sini kalian nggak bisa memilih atau mengatur secara manual untuk tingkat dari ambient sound-nya maupun noise cancellingnya. Jadi semua sudah di preset sama edifier. Dan juga ada wind reduction kalau kalian pengen menggunakan di outdoor sambil olahraga misalkan, ini mungkin paling efektif. Kita swipe satu lagi ke kanan. Di sini ada music mode dan gaming mode ya. Basicnya music gaming itu sama seperti low latency mode lah, yang dimana kalian ketika menggunakan untuk gaming PUBG misalkan atau kompetitif game yang lainnya tinggal kalian aktifin aja untuk gaming mode-nya ini. Gue sendiri sih untuk latensinya hampir jarang menggunakan gaming mode secara jujur, karena memang gue bukan pemain kompetitif game seperti PUBG atau COD Mobile. Dan untuk main game-game casual seperti Mobile Legends, untuk music mode ini udah lebih dari cukup ya. Secara latency itu udah bagus, apalagi ketika gue hanya menggunakan untuk nonton YouTube atau Netflix, dialognya tuh masih lancar, nggak berasa latensinya sama sekali. Jadi gaming mode ini hampir jarang gue gunakan. Kemudian yang baru di sini ada spatial audio. Spatial audio ini ketika kalian lihat dia tuh udah kayak bisa mendetek letak posisi kepala kita ya. Tinggal kalian aktifin aja untuk calibratingnya di sini, dan nanti kalian akan merasakan efek yang mungkin ketika kalian aktifkan spatial audionya ini kalian berasa nonton sebuah konser. Misalkan ketika kalian nengok ke kiri, suaranya itu akan tetap berasa di bagian depan ya, dan sebaliknya. Jadi ini cuman ngasih efek supaya lebih live aja, lebih seperti aslinya. Tapi gue sendiri bukanlah penggemar spatial audio, tapi ini fitur yang nice to have aja untuk ketika kalian pengen mengaktifkan atau coba-coba dari fitur spatial audio sendiri. Kita swipe lagi, selanjutnya di sini ada 3 preset yang sama seperti di Neobuds pertama maupun Neobuds S ya. Ada Classic, Dynamic, dan Customize. Semua yang ada di sini masih persis seperti generasi pendulunya, dan untuk customize-nya gue ngerasa di sini tuh bukan tipikal customize yang gampang untuk orang awam seperti yang sering gue mention juga. Untuk customization di edifier ini salah satu customize yang cukup ribet ya, karena kalian hanya disediakan 4 band, tapi per masing-masing band ini kalian bisa memilih frekuensi secara jelas. Dan juga dia menggunakan Q factor. Jadi untuk Q factornya ini kalau buat orang yang jarang mengaktifkan atau mengcustom equalizer ini akan bingung sih, karena basicnya biar gimana pun akan jauh lebih mudah ketika ada kayak 12 preset atau 16 preset yang bisa kalian atur dibandingkan Q factor ini. Jadi Q factor ini tuh mempengaruhi sistem frekuensi yang ada di sekitar frekuensi yang sedang kalian set. Misalkan untuk 2000 Hz kalau kalian aktifin Q factor-nya di 2.0, dia hanya semakin sempit dan lebih bermain di area 2000 Hz tersebut. Jadi ketika kalian kurangin misalkan Q factor-nya mulai dari 1,3 sampai bagian 0,6, dia akan semakin meluas atau melebar dari bandwidth-nya ya. Jadi misalkan kalian aktifkan di bagian 0,5 terus di 2000 Hz, sekitar 2000 Hz tersebut dia akan ikut untuk kurvanya. Jadi misalkan 2000 Hz kalian naikin 3 dB, mungkin di 2500, 3000 dia akan mulai naik 1,9, 1,8. Jadi kayak bentuk kurvanya itu akan mengikuti mulai dari area tergantung luasan yang kalian atur. Makanya gue bilang di sini mungkin buat orang yang pengen gampang buat ngatur equalizer ini bukanlah yang termudah ya, karena menurut gua equalizer di sini agak sedikit complicated. Tapi kalau kalian udah ngerti teorinya, mungkin kalian akan lebih gampang buat mengatur dari equalizer tersebut ya. Dan ini equalizer yang gua gunakan. So far gua suka dengan equalizer ini dan cocok, dan nanti untuk kualitas suaranya akan gua bahas lebih detail di bagian sound quality-nya. Kemudian yang terakhir ini kayak ada pemilihan warna LED sama seperti di generasi sebelumnya dan lain sebagainya ya. Jadi gua rasa itu aja sih yang penting-penting yang ada di aplikasi Neobuds Pro 2 ini. Sekarang gua akan melakukan pengetesan untuk mikrofon yang ada di edifier Neobuds Pro 2 ini, dan juga untuk latency testnya di mode gaming ya, supaya kalian ada gambaran mengenai kualitas dari edifier Neobuds Pro 2 ini.
Oke, sekarang gue sudah menggunakan Edifier Neobuds Pro 2 untuk ngetes mengenai kualitas mikrofonnya ya. Jadi secara spek dia ada 4 buah mikrofon dilengkapi dengan teknologi ANC atau Environment Noise Cancelling. Tapi pastinya teknologi tersebut nggak terlalu berguna ketika kalian pakai di ruangan sepi seperti yang gue gunakan sekarang. Jadi gue akan muter suara ambient noise supaya kalian ada gambaran mengenai kualitas ANC-nya ini. Dan untuk level volume ini sama persis seperti di pengetesan gue yang lainnya. Jadi kalian kurang lebih tahu nanti akan kualitas dari ANC-nya. Kita tes untuk suara noise-nya seperti ini. Dan gue nggak tahu ya apakah noise ini masih bisa tembus ke kalian atau enggak. Jadi kalian bisa melihat sendiri mengenai kualitas mikrofon dan ANC-nya. Kalau gue lihat di grafiknya, noise-nya ini sama sekali nggak bisa tembus. Suaranya ini sudah cukup kenceng kok. Tapi biar lebih seru, coba kita naikin lagi untuk volume noise-nya. Kalian sama yang akan tembus setelah mikrofon ini. Tapi overall sih untuk kualitas mikrofon dan ANC-nya, gue rasa ini tuh udah bagus banget dan mengalami peningkatan dibandingkan Edifier Neobuds S maupun Edifier Neobuds Pro generasi sebelumnya. Jadi itu saja yang untuk pengetesannya. Sekarang kita kembali lagi ke TV. Oke, selanjutnya untuk IP ratingnya sendiri, Neobuds Pro 2 ini dilengkapi dengan sertifikasi IP54 Splash Proof dan Dust Proof. Ini aman ketika kalian pakai olahraga, terkena keringat masih aman selama kalian nggak nyemplungin ya, karena memang ini belum fully waterproof. Kemudian untuk berdaya tahan baterainya sendiri, untuk earbudnya dia diklaim bisa bertahan hingga 4 jam ketika ANC on dan 5,5 jam ketika ANC off. Dan untuk total bersama case-nya sekitar 15-16,5 jam. Memang bukan sebuah angka yang luar biasa, mengingat untuk spek yang dibawa ini cukup berat ya. Jadi harusnya spek flagship bisa lebih bagus lagi lah untuk daya tahan baterainya. Tapi memang untuk daya tahan baterai dari Neobuds S ke Neobuds Pro 2 ini, gue nggak melihat adanya upgrade dari bagian baterainya. Oke, dari sekian banyaknya fitur yang udah kita bahas di Neobuds Pro 2 ini, setidaknya ada 2 fitur yang masih absen ya, yang paling nggak gue belum menemukan kedua fitur tersebut di Neobuds Pro 2 ini. Yang pertama adalah fitur dari wireless charging, yang dimana untuk Neobuds Pro 2 ini belum memiliki sistem wireless charging yang seharusnya sih untuk sebuah flagship TWS dari Edifier, paling nggak Edifier udah ngasih fitur tersebut. Yang kedua, fitur yang menurut gue cukup penting yaitu multi-point connection. Jadi kita langsung aja masuk ke bagian yang terakhir, yaitu gimana sih sound quality dari Neobuds Pro 2 ini. Sebelum gue membahas sound quality, di sini gue mau disclaimer dulu kalau apa yang akan gue share di sini murni pendapat dan opini dari gue pribadi, karena sifat dari sound quality ini pastinya subjektif ya. Jadi untuk sound quality-nya dari ketiga TWS Edifier, mulai dari Neobuds Pro, kemudian Neobuds S, dan sekarang yang Pro 2, gue ngerasa yang Pro dan yang S ini memang punyai signature yang berbeda, dimana untuk yang seri Pro generasi pertama itu lebih slightly ke arah warm, lebih kayak all around. Yang kedua ini yang Neobuds S, dia lebih ke yang bisa gue bilang lebih ke V-shape, lebih ke dinamis. Kemudian untuk treble-nya lebih bright, lebih agresif, lebih detail. Dan untuk Neobuds Pro 2 ini gue merasa agak sedikit di tengah-tengah antara Neobuds Pro generasi pertama dan juga Neobuds S. Yang which is di antara ketiganya, kalau buat gue Neobuds Pro 2 ini adalah yang terbaik untuk selera gue pribadi. Secara tonal treble-nya, gue ngerasa di sini tuningannya nggak seagresif atau seliar Neobuds S ya. Dalam artian, dia menggunakan balance armatur, yang dimana untuk balance armatur sendiri sejujurnya bukanlah driver atau hal yang gue suka dari sebuah TWS atau IM atau apapun, karena memang gue orang yang suka dengan dynamic driver. Tapi hal yang biasa terjadi di balance armatur itu, treble-nya itu cenderung yang kadang-kadang kalau tuningan yang gak pas tuh bisa bikin ear piercing ya. Jadi agak tajam buat selera gue misalkan, atau agak agresif. Di Neobuds Pro 2 ini hal tersebut tuh lebih minim dibandingkan Neobuds S, yang menurut gue sih agak lebih tajam dan lebih agresif untuk bagian treble-nya. Neobuds Pro 2 ini lebih smooth,
lebih enak tapi bisa menghasilkan detail yang bahkan lebih bagus dibandingkan Neobuds S. Jadi bisa gue bilang Neobuds Pro 2 ini adalah treble yang lebih refine dibandingkan adiknya Neobuds S. Kemudian untuk vokalnya sendiri memang dia khas Edifier Neobuds series ya. Dia agak mundur vokalnya meskipun tonalnya natural, tapi memang ketika kalian meng-custom equalizer dari sisi vokalnya itu semua bisa di-achieve dengan lebih baik kok. Meskipun memang bukan tipikal vokal yang akan maju banget di depan muka kalian, tapi at least menurut gue vokalnya jadi bisa lebih balance dibandingkan instrumen-instrumen lainnya. Untuk bassnya di sini terbilang bass yang fun tapi bukanlah TWS bass head ya. Jadi gue agak susah sih mendeskripsikan bass di Neobuds Pro 2 ini karena banyak TWS yang punya bass jauh lebih besar, jauh lebih deep, lebih boomy. Tapi di sisi lain juga banyak TWS yang mempunyai bass yang lebih kecil dan lebih rapih dibandingkan Neobuds Pro 2 ini. Jadi bisa gue bilang Neobuds Pro 2 ini komposisi bassnya bisa dapat sisi funnya, tapi secara kualitas juga dia masih dapat tuningannya masih enak lah, nggak ngebosenin seperti di Teen Buds 3 yang memang bagi beberapa orang itu akan cenderung bosen ya karena bassnya yang terlalu flat mungkin. Untuk kuantitas bass di Edifier Neobuds Pro 2 secara equalizer klasik menurut gue sih cukup-cukup aja ya. Jadi untuk all around genre itu masih enak-enak aja, mulai dari rock dan juga R&B, jazz, semua bisa dilahap dengan nyaman dan enak. Dan gue sendiri nggak ada komplain yang berarti sih dari sisi bassnya. Buat gue bassnya fun dan agak sedikit lah merembet ke area mid, tapi masih tetap bisa terkontrol kok. Bukan tipikal bass yang terlalu parah untuk kemana-mana, nggak juga. Jadi overall bass di sini terbilang cukup enak dan gue nggak perlu terlalu banyak mengotak-ngatik bagian bass di bagian equalizernya. Satu hal yang gue notif ada upgrade yang lumayan berasa dibandingkan Neobuds S, yaitu di bagian teknikalitasnya, yang dimana ketika gue menggunakan Neobuds S kemudian gue switch ke Neobuds Pro 2, banyak mikro detail instrumen tuh yang lebih berasa untuk separasinya dibandingkan Neobuds S yang lebih one dimensional. Dalam artian ketika gue dengerin suara misalkan perkusi yang kecil gitu ya di Neobuds S itu mungkin ada tapi samar dan masih kayak berasa sejajar. Untuk di Neobuds Pro 2 ini kayak lebih berasa untuk depth-nya gitu ya. Jadi gue ngerasa ini tuh secara teknikalitas lebih baik, secara separasi lebih baik, dan gue suka banget dengan teknikalitas yang ada di Neobuds Pro 2 ini. Di antara Neobuds Pro generasi pertama, Neobuds S dan Neobuds Pro 2, mungkin secara teknis Neobuds Pro 2 adalah yang terbaik menurut selera gue. Jadi gue rasa itulah upgrade yang paling berasa dari sisi sound quality-nya di Neobuds Pro 2 ini ada di bagian teknikalitasnya. Kemudian untuk powernya sendiri, untuk gainnya gue ngerasa di Neobuds S maupun di Neobuds Pro 2 ini masih sama. Untuk indoor gue membutuhkan sekitar 60-70% dan ya cukup kenceng lah bisa gue bilang ketika kalian pakai di tempat berisik, apalagi dengan ANC yang bagus ya. Jadi gue ngerasa secara power nggak ada masalah sama sekali, tapi memang dia bukan tipikal power yang berlimpah ya. Jadi nggak jarang kalian mungkin akan menggunakan di 90% atau bahkan di 100% ketika menggunakan Neobuds Pro 2 ini. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya gimana dari Neobuds Pro 2 ini. Kalau buat gue Neobuds Pro 2 ini memang lebih baik ya dibandingkan generasi sebelumnya, Neobuds Pro generasi pertama dan juga Neobuds S. Dia memiliki sound quality yang lebih baik, performance ANC yang lebih baik. Jadi gue ngerasa secara fitur juga di sini lebih lengkap, ada special sound dan lain sebagainya. Tapi gue ngerasa memang Neobuds Pro 2 ini belum menawarkan suatu hal yang luar biasa yang misalkan kalian sudah memiliki Neobuds Pro generasi pertama dan juga Neobuds S, ada alasan buat kalian harus upgrade ke Neobuds Pro 2 ini. Gue belum menemukan alasan kalian harus upgrade tersebut ya. Jadi memang ini adalah TWS all around yang bagus. Secara price performance di bawah 2 juta mungkin gue akan dengan gampang buat merekomendasikan Neobuds Pro 2 ini. Karena dari sisi sound quality-nya menurut gue bagus, dari sisi desainnya bagus, dari sisi fiturnya juga bagus, kenyamanannya juga enak. Jadi mungkin kalau bisa dikasih nilai dari 1 sampai 10, ini tuh nilainya rata di 8 ya. Jadi memang nggak ada suatu hal yang spesial banget buat gue, tapi di sini semuanya berjalan bagus aja gitu. Jadi gue ngerasa nggak ada satupun yang gue harus kritik dari Edifier Neobuds Pro 2 ini. Jadi
Ya, untuk harga di bawah 2 juta, gue dengan sangat happy merekomendasikan Neobuds Pro 2 ini sebagai TWS all around. Kalau kalian pengen mempunyai sebuah TWS yang secara fitur tuh balance semua bagus aja gitu. Jadi ini wajib kalian pertimbangkan, tapi kalau kalian udah punya Neobuds generasi pertama maupun Neobuds S, ya gue rasa nggak perlu kalian buat upgrade ke Neobuds Pro 2 ini untuk merasakan fitur-fitur baru seperti spatial sound maupun upgrade dari sound quality-nya. Jadi tetap Neobuds S itu dan Neobuds Pro generasi pertama juga udah sangat bagus kok secara price to performance-nya. Itu aja yang bisa gua share dari Neobuds Pro 2 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat tinggal kalian cek ya untuk link pembelian udah di deskripsi di bawah, mumpung masih mendapatkan bonus sebuah headphone senilai 360.000, jadi akan menambah sisi price performance yang lebih baik lagi dari Neobuds Pro 2 ini. Kalau kalian punya pertanyaan tinggal kalian tulis di kolom komen. Kalau kalian udah punya Neobuds Pro 2 ini dan kalian pengen share juga pengalaman kalian, tinggal tulis juga ya di kolom komen di bawah supaya audiens lain juga bisa ada gambaran mengenai kualitas dari Neobuds Pro 2 ini. Thank you for kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.